Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan-kawan Aldo Channel, ada beberapa orang yang memang sudah lama sekali tidak saya respon tentang permintaan bikin paranormal experience ya. Dan kebetulan saya ini lagi pulang kampung ya, ke kampung saya. Dan kebetulan di sini memang banyak hal-hal mistis yang memang dirasakan dan bahkan dialami, terutama oleh saya yang punya rumah di sini, yang punya lahan di sini, karena tempat ini terbilang angker itu karena pas banget kita ini duduk di sini itu adalah mata air, bekas mata air, ya, dari liang cai, kalau bahasa Sundanya liang cai. Dulu sejarahnya di sini itu memang danau, ini tuh danau, ya. Makanya disebutnya kampungnya Cikubang karena itu ada bangan air, itu danau. Kalau digali sejarahnya panjang lah, nanti episode nanti saya akan bahas mengenai sejarah di kampung inilah. Ya, untuk saat ini mungkin ada beberapa pengalaman mistis di sini yang memang teralami oleh saya sendiri, oleh kawan-kawan. Makanya saya mengundang kawan-kawan saya untuk ngumpul di sini karena sudah lama juga tidak ngumpul di saung WSS ini. WSS itu Wahana Satya Sunda. Ini sanggar yang dibikin saya dan kawan-kawan di sini, dan sudah berapa tahun saya tinggalin karena memang banyak sih. Dan mungkin juga kawan saya di Bandung yang pernah ke sini mungkin nonton, yang punya pengalaman mistis di sini. Bahkan ada satu kawan kita ya, pemain biola, kita lagi latihan di sini, katanya entah itu benar apa enggak, dia ada yang gangguin di sini. Kebetulan posisinya dia pemain biola itu ada di belakang situ tuh, di belakang situ dia digangguin. Katanya banyak, ada yang mainin kupingnya, terus ada yang niup, terus ada suara, nah ada suara gitu ya. Kalau saya udah biasa di sini, udah biasa, bahkan dengar tangisan atau apa, saya sudah biasa. Dan yang paling berkesan buat saya sampai saat ini adalah sosok perempuan itu kan, karena di sini itu ada beberapa sosok perempuan, ada perempuan tua, nah ada perempuan muda. Jadi merinding demi Allah, karena sosok perempuan itu mengikuti saya dari mulai saya dewasa. Waktu itu dari SMP kelas 3. Jadi SMP kelas 3 itu udah mulai datang gitu ya, lewat mimpi. Dan parah-parahnya itu pas saya lagi berumur 22 tahun, 23. Tadi mau angin. Gak apa-apa, saya percaya mereka ada di sini, Bapak. Dan saya juga bukannya mau mengumbar mereka, tapi ini hanya berbagi pengalaman gitu kan. Ada yang minta, ada yang pengen tahu gitu kan, pengalaman mistis saya sebetulnya banyak. Dan sebetulnya saya udah malas ngomongin hal mistis itu karena dari kecil sudah berhubungan dengan hal-hal mistis. Apalagi Kang Roni udah malas banget ya kayak gitu. Tapi karena ini banyak permintaan, katanya mungkin dengar-dengar banyak dari orang lain juga bahwa saya banyak pengalaman mistisnya. Dan setiap orang pun pasti mempunyai pengalaman seperti itu kan, dan pasti berbeda-beda. Dan kebetulan ini di lahan yang saya punya di pekarangan rumah saya, di belakang rumah ini kebun, itu sawah ya. Kalau lihat vlog-vlog saya yang terdahulu itu ada ya, seperti apa kalau siang itu kelihatan. Nah, kembali lagi saya akan menceritakan tentang pengalaman mistis saya yang beberapa tahun, sampai kemarin ya Kang Roni ya, tahun berapa kemarin itu terakhir? 2016 ya, 2016 sampai 2016 kemarin. Makanya saya harus hijrah ke Bandung karena istri sudah tidak kuat untuk tinggal di sini karena banyak diganggu. Dan yang paling Kang Denny ya, Kang Denny sempat, yang paling menarik itu istri saya lagi di Bandung, saya lagi di sini lagi ngumpul seperti ini,
Kang Denny mau ngambil gitar ke rumah saya yang sana. Kang Denny itu mau ngambil gitar ke sana. Katanya Kang Denny sempat ngobrol sama istri saya di dalam ya. Iya, itu lagi ngobrol ada. Kayak Ada. ngobrol, Denny izin mau ngambil gitar. Ini balik lagi ke sini, ngomong sama saya, wah, kita udah diambil, barusan udah izin ke istri saya bengong, istri saya kan di Bandung gitu kan, Bapak ada di sini pakai baju tidur ya Den ya, Iya. ya pakaian tidur. Nah itu sampai saat ini tidak terpecahkan, ya. Itu adalah sebuah misteri yang memang dialami oleh Kang Denny. Kalau saya mah banyak loh, ya terutama saya itu diikutin sampai dari belum mulai dewasa sampai kemarin 2016. Istri saya udah nggak kuat di sini, akhirnya dia minta pindah ke Bandung. Ya saya menuruti dan sanggar ini ketika saya tinggalin jadi nggak ada yang ngurusin, nggak aktif. Di sekolah juga nggak aktif di Bandung. Saya ke sini nggak aktif, nggak di sekolah. Kang Roni sendiri, Kang Roni mungkin tahu sedikit di sini bahwa auranya seperti apa. Udah ahlinya nih. Karena jadi saya mah nggak bisa untuk hal itu. Kang Roni kan waktu itu juga si suara perempuan itu hilang pada tahun 2016 dan dia tidak datang-datang lagi di mimpi saya, nggak ada gitu kan, gangguin nggak ada. Itu karena Kang Roni dan kawan-kawan yang memang waktu itu jadi begini mengatasi. Ya, waktu itu ya kebetulan ya Agak kerasan dikit. kalau ada ceritakan itu ya sifatnya hal-hal mistis itu ya untuk percaya atau tidak itu kembali kepada mereka yang mengalami. Ya, Orang-orang yang belum mengalami hal-hal mistis itu mungkin antara percaya atau tidak. betul. Oke, saya akan mengupas dari sisi supranatural ya. Bahwa sebenarnya sih global. Tapi yang dibahas oleh waktu saat ini adalah makhluk halus ya, seperti yang dibilang oleh pada umumnya yang menyebut hantu Ya, atau yang disebut setan gentayangan ya. atau mungkin sebagian orang ada yang menyebut istilahnya jin. Hmm. Dan yang paling fenomena adalah uka-uka. Bukan aku ya. Uka-uka. Awas salah huruf salah arti. Buka dua ya. Gimana? Biasanya kan saya kontennya itu humor traveler. Betul. Nah kali ini akan saya kasih nama konten ini adalah horror traveler. Nah, Ya. nah, Cuman kembali saya lanjut. Itu jauh kita sebelum lahir ke dunia mungkin sudah ada. Ya Ya, mungkinlah memang. kawan-kawan yang Muslim, Hindu, Buddha, semua punya berbagai pengalaman. Kadang juga ada sosok makhluk halus yang tertangkap sama kamera juga. Iya. Itu kan Itu benar nggak? ya Itu- saya pernah mengalami. Gitu. Pernah mengalami. Itu di pohon pisang, nggak sengaja moto-moto suasana malam, tidak moto-moto suasana malam karena saya rasa ini Ya. malam yang sangat indah dan cocok untuk diabadikan saya rasa gitu. Iya. Ternyata di pohon pisang ya seperti makhluk tidak lazimnya gitu. Belum ada apa tidak ada di alam yang Semestinya. semestinya gitu. Ya. Itu sosok apa? Sosok makhluk seperti monyet ini taringnya dua, ininya panjang, ekornya panjang, ini kecil. Nah, cuman begini, saya katakan tadi, mereka itu bukan ingin disembah atau di ini, dipuja itu atau dipuja. Mereka itu hanya menampilkan Eksistensinya. eksistensinya. Jadi pengen eksis juga. Eksis juga. Mereka ingin diketahui keberadaannya. Ya, ya. Kalau orang Sunda bilang Itu logis ya. ada Sangat logis. ada semacam pupuk dalam Sunda itu. Ya. Kita burung pulau-pulau kadang pas kita papakan cari ke kelompok kaler itu kidul kulon wetan. Adina kayu, adina batu. Mungkin begini Kang Aldo ya. Ya. Makhluk itu mungkin dulunya bisa manusia Ya. yang pernah meninggal dunia dan tidak sempurna, masih penasaran. Atau mungkin juga yang dikatakan jin dalam bahasa itu ya Mencela putra, mencela putri. bisa berbentuk apapun. Hmm.
Tapi pada intinya ya mungkin itu kita hubungkan juga dengan alam dan lingkungan juga, alam semesta. Biasanya ya, mereka itu tinggal di batu, di kayu. Yang di sini kan sangat logis. Ini kan dulunya adalah mata air, kan ini sumber mata air yang cukup besar, gitu ya. Ya. Menghidupi berapa desa ya dari Beberapa sini? desa, menghidupi beberapa desa, lahan pertanian juga. Iya. Pertanian, terus kemudian nah sekarang perlahan satu persatu sudah musnah. Kayu ditebas, Ya. pohon ya ditebas, batu-batuan tuh digali. Mereka mau hinggap di mana? Iya. Pada akhirnya mereka tuh keliling. Iya. Makanya tapi saya rasa itu tidak berbahaya selama Bisa jadi kita mengingatkan. ya Bisa jadi mengingatkan kita untuk peduli kepada lingkungan, alam sekitar supaya tetap hijau. Hijau itu bukan di bendera, mohon maaf. Iya. Hijau itu hijau alam. Ya, Kata bukan orang. sekarang mau bendera hijau, merah. ada bulannya, ada bintangnya. Bendera partai. Ada Ka'bah pindah ke bendera sekarang mah kan. Bukan. Hijau Hijau itu hijau alam. Kata orang Sunda, kalau bersunda ada pepatah. Lobeng kayan, gawir, kawian. Nah, di lembahnya itu bisa dibikin untuk tegalnya, sawahnya, perkebunan dan lain-lain itu yang dimanfaatkan oleh manusia. Karena Ya. semua makhluk hidup itu makan dari alam. Kembali ke masalah alam mistis. Ya. Jadi yang paling berbahaya itu ya saya berpesan itu setan, jin, hantu yang tinggal di kepala kita dan dada kita. Itu yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya ya. Iya. Kalau yang gentayang itu nggak terlalu berbahaya ya. Terlalu berbahaya. Iya benar. Kalau hantu tertangkap kamera itu saya sudah biasa. Iya. Tapi kalau hantu tertangkap hansip itu saya belum lihat. Ya, bagus itu. benar. Iya, apalagi Apalagi tertangkap satpol pp, apalagi ya benar. Ada juga banyak hinggap di Jendela. Di jendela di kosan. Enggak sih. Hingga di karaoke, ya hantu Ini banyaknya. kepala manusia sama dada manusia. Iya. Ya, Jadi- di panti pijat. Sekarang hantunya pindah ke kota. Ya, nah itu. Ya, kembali ke cerita yang diceritakan sama Abang itu adanya dulu itu bahkan ya bermacam-macam lah, ada suara anak kecil bermain Ya. tengah malam, Mm-mm. ada yang lari ke sana lari ke sini, suara wanita menangis, kadang jauh, kadang dekat. Nah, itu. Saya mengalami sendiri itu ketika subuh hujan rintik, Iya. tiba-tiba ada suara menangis dekat jauh menjerit, itu sudah nggak asing ya kita sebagai makhluk yang Tapi harus diselidiki apakah mungkin tetangga yang Kelak-kelak. lagi nyetel PCD. bisa jadi. Lagi main hago. Iya. Kecil. Tapi ini serius ya. Ngomong-ngomong asal hiliwiran gitu. Asal hiliwiran. Iya nih mulai merasa ada bau yang Bunga ini ya. Ternyata mengakil bau steril. Bau duit ini. Kebetulan saya juga ini ada kawan-kawan dari pecinta alam. Nah, Ya, tidak sekedar mencintai, dia dari komunitas. Oh iya. Iya. Ya, kebetulan ini juga aktivitas sebagai penanam pohon. menanam pohon. Jadi penghijauan. Oh, bagus. Lebih ke lingkungan hidup. Mungkin sosok makhluk itu bisa kita tempatkan di kayu, Ayo. Ya, benar-benar. pepohonan, di batu-batuan. Kamu tinggal di sini, kita komunikasi aja lah dengan Ya. bahasa masing-masing. Karena mereka itu lebih tahu, berbagai bahasa juga tahu. Kamu tinggal di sini ya, tinggalnya di pohon yang kita tanam, bukan pohon orang, gitu kan? Nah, yang saya alami Kang Roni ini ya. Saya kan lagi tidur di kamar yang sebelah sana di rumah ini, di rumah mama ya. Di sebelah sana itu dulu waktu masih kuliah. Yang kan sampai saat ini kan dikosongin karena si perempuan itu dia betahnya di situ. Nah, dulu itu kamar saya di situ. Nah, sempat saya balik kuliah itu jam 1 malam. Saya tidur di situ baru berapa menit lah, belum sempet lenyap gitu ya, masih sadar. Lenyap. Ya, saya mainin handphone sambil baliknya ke tembok. Pas balik ke sebelah sini, tiba-tiba Tiba-tiba si cewek itu ada di situ. Sosoknya seperti apa itu? cantik. Memang saya juga awalnya nggak
nggak apa Rengap ranjung. nggak takut, nggak rengap ranjung, nggak takut. Kalau Saya lihat dulu dari atas sampai ke bawah. Sampai saat ini di kepala saya, di otak saya itu masih ingat wajahnya gitu. sedikit dulu jangan PL kayaknya yang Asli ini serius. Yakin. Kayak di bagasi. Bagasi. Takutan diskotis mampir ke sini. Dan bahkan berkali-kali datang lewat mimpi aja si perempuan ini. Tapi bukan lupa bawa. Enggak. Yang pernah dibawa ke sini bukan itu. Masih ingat ternyata. Iya. Sosok. Kadang-kadang cerdas dia. Kadang-kadang dia batok bulu si madu. Itu apakah itu hantu? Jin? Maksudnya kategori ya, setan atau apa? kalau kan sosok makhluk halus bisa menampakkan diri itu energinya itu besar. Jadi dia memunculkan eksistensinya dari visual gitu. Iya. Kan kebanyakan yang saya alami itu dari rangkaian yang saya alami dari sejak kecil, sejak saya ingat dari dewasa lagi, dari remaja dewasa sampai Iya. sekarang gitu kan. Itu macam audio, Ya. ada visual, ada juga yang audio visual. Nah, kalau saya kan kalau visual jarang gitu kan. Kalau visual itu melihat langsung itu jarang. Pengalaman saya yang memang asli itu terlihat seperti kita ini orang saja gitu. Saya sampai balik lagi ke tembok karena ruas gitu kan, apa kaget gitu kan. Karena kaget ini siapa gitu kan. Pas balik lagi udah nggak ada. Sebetulnya begitu Kalau audio ya Kang Roni ini mengalami sama saya kan, sampai nungguin 1 malam di rumah sana karena setiap malam selama 2 bulan itu memang suara tangisan perempuan itu sangat keras di sini tuh. Tiap mau tidur saya dengerin masa tetangga sampai saya keluar nggak ada suaranya. kita ada tetangga lagi Ya, berantem berantem apa gitu kan, lagi pakai gegel sirah. Gawai feel. Iya. Ya, sebetulnya sih nggak usah takut kalau saya selama kita bisa berinteraksi, kita ini kan menyenangkan ada ayam aja yang kita pelihara. Ini rumah saya nyatuan sama nih. Ya, Ada secara logika ayam juga akan mengerti visual kita, ya. tapi itu hanya menggunakan Bahasa semesta. bahasa semesta, bahasa Ya. gerak ilahi kalam ilahi yang mungkin dia juga lebih mengerti. Sulih ajenan. Dan itu juga sama kalau Islam rasional, betul kata Karena itu sulit ajenan. Kan kita Berarti bersekutu, saling menghargai ya. saling menghargai. Ya, karena bagaimanapun juga mereka ada gitu kan. Iya, Dan mereka lebih dulu mungkin mungkin lebih dulu. dari kita. Karena Iya. umurnya usianya itu bisa ratusan tahun ribuan tahun. Gitu. Jadi kita saling menghargai sesama manusia, sesama makhluk. Makhluk itu kan bau pak, makhluk nyata dan makhluk maya. Ya. Karena yang mau tidak mau dunia ini ada 2 dimensi, yaitu dunia nyata dan dunia maya. Cuma yang paling berbahaya itu ketika sosok makhluk itu masuk ke dalam otak kita, dalam badan kita, hati kita, itu akan menjadi respon yang audio visual. Nah, Itu yang berbahaya itu. untuk pemirsa, mudah-mudahan ini ada hikmahnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi ya manfaatnya itu berbagi ya, sharing gitu ya, pengalaman. Saya yakin setiap orang itu punya pengalaman hal mistis, pengalaman horor masing-masing. Dan di sini pun tentunya mengalami hal-hal yang berbeda gitu kan. Tapi setiap ngadain kegiatan di sini, latihan atau apa, pasti ada lah sedikit hal-hal mistis yang memang dirasakan, terdengar, atau terlihat sekalipun. Ada banyak, mungkin teman-teman saya yang pernah kesini, teman-teman di kesenian ya, dari kampus ISBI yang sering kesini, mungkin pernah lah yang mengalami ya, termasuk si Stephen itu ya, pemain biola. Sampai saat ini dia
nggak mau lagi datang ke sini. Nah, jualannya kiper. Ya karena banyak digangguin. Karena mungkin dia ganteng ya. Iya, ganteng. Karena Stephen ganteng. Kalau kita mah Oh, malas cuek, ya. cuek, Itu juga. Cuek aja. Cuek Ya. aja, nggak tahu kenapa. Itu juga ada yang mau mungkin kepaksa. Ada yang mau sama saya ini. Sementara. Ya. Sementara pas kaki. Itu biasanya Pas kaki yang belum dicuci tuh, nutrasi. kalau bau-bau seperti itu Ya, menandakan bau air, darah, ada nggak? apalagi kan di sini banyak pohon pisang di belakang dan Ya, kebanyakan ada sosok makhluk yang memang suka diam di itu ya pohon. makanya kita tuh kalau harus ada. Tapi pikirannya itu rumah kita, Ya. kamar kita. Kan ya, itu kamu tinggal di sini, silakan jangan mengganggu. Kita jangan mengusik lah. Ketika kita menghargai dia, bukan bersekutu. Jadi kita menghargai dia, dia juga menghargai. Ya, Kita aja bisa sama tetangga kan harus saling menghargai. Betul. Menghargai kan. Sapa, saudara, keluarga, sapa. Nah, ini juga sama lah. Sementara kita berdua acuh merasa memang kan karena manusia itu sosok paling sempurna, ya itulah ya, itu ditanamkan terlalu ya kita merasa paling sempurna dan mereka tidak dihargai keberadaannya. iya. Tapi kalau kita menghargai keberadaannya, kita menghargai, insya Allah tidak akan mengganggu Tidak kita. akan mengganggu kita. Ya, walaupun ya sesekali beliau menunjukkan eksistensinya, yaitu karena hanya ingin silaturahmi saja mungkin ya. Karena mereka juga mengerti yang penting kita ada bahasa verbal untuk berkomunikasi juga dengan dia walaupun kita tidak melihatnya, yaitu mipit amit ya, amitan. Istilahnya mikir, ini juga. Nah itu, jadi ketika kita ke suatu tempat kita harus suka izin gitu kan, bukan apa-apa, bukannya kita musyrik atau apa, tapi ya kita harus sadar bahwa di tempat itu pasti ada gaib-gaib yang memang berkeliaran di situ. Mudah-mudahan sekali lagi ini sangat bermanfaat, dan buat masukannya atau komentar-komentarnya silahkan di komen saja di sini. Banyak banget cerita mistis di sini dan tidak akan selesai 5 jam malam ini kalau memang dibedah seluruhnya ya pengalaman kita di sini. Nanti kita akan bagi-bagi ya, mudah-mudahan episode selanjutnya ada lagi ya horror traveler ini, dan nanti saya akan menceritakan pengalaman saya bagaimana diikutin oleh sosok si perempuan tadi hingga saya keluar kota dia ikut pernah gitu kan, sampai kemana-mana dia terus ya, sampai saya penasaran. Waktu itu di tahun 2013 saya sempat datang ke paranormal ya, datang ke paranormal dan sedikit dijelaskan dan memang akur gitu yang saya alami gitu. Nanti saya suatu saat akan menceritakan tentang hal itu. Pokoknya sosoknya tidak menyeramkan, dia itu cantik, dia baik gitu kan, tidak pernah mengganggu hal macam-macam gitu kan. Tapi yang menjadi gangguan ke saya saat itu si doi ya beliau lah apa sebutnya apa ya, dia gitu ya, dia itu sempet terus-terusan menangis setiap malam itu sampai 2 bulan kan, dan akhirnya saya tidak tahan dan saya meminta bantuan Roni pada saat itu. Setelah Roni membantu saya dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada lagi mimpi, nggak pernah gitu kan. Tapi justru sekarang Rasa kehilangan ya. saya yang merasa kehilangan, Kangen ada gitu. rasa kangen. Ya, Jujur, mungkin. saya ada rasa kangen. Soalnya karena ini contohnya, kalau artis itu Luna Maya tinggi, bener tinggi, kayak mempai, rambutnya panjang, punya mancung, mungkin dia keturunan ini, mungkin dia keturunan Belanda. Ada nenek saya sih yang Itu keturunan Mongolia juga bisa. ya keturunan Mongolia mungkin gitu kan. Pakistan gitu Iya. Ya, bisa saja. Iya bisa saja. Nenek saya yang paling paham sejarahnya perempuan itu tahu. Niat yang dulu. Alah, nah itu rekod tadi, ya? Nggak rekod, tapi iya ya. Bisa, mohon maaf banget. Wah, tadi kita udah berbicara sangat panjang banget ya.
bahkan saya sudah closing barusan dan ternyata pas dicek kameranya mati. Ya padahal baterai masih ada, masih banyak. Tapi kenapa tiba-tiba terputus? Jadi karena ini serius banget. Kita udah ngebahas banyak banget tadi kan. Males lagi kalau sekarang mesti ngulang. Aja nanti edit. Nah, ini nanti kita share, nanti yang belumnya nggak kerekord tadi udah panjang banget. Itu di episode selanjutnya. Tadi kan kita still sih, kameranya still pakai tripod tadi. Ya, sekali lagi terima kasih. Silahkan untuk di like, komen, share videonya, dan untuk masukannya silahkan di kolom komentar ya, diisi. Kalau memang menarik ini, responnya bagus, mungkin kita akan masih banyak cerita-cerita hal-hal mistis di sini. Mungkin kita nanti kedepannya kita coba rekam dengan video kamera gitu lah. Oh ya, kita akan tahu keberadaannya ya, apakah kita cobalah mengeksplor gitu. Ya, seperti acara di TV-TV itu ya. Betul. Kita explore apakah dia mau masuk ke kamera ya, merekam ya. Kita siapkan nanti tim ada kita minta bantuan Ara dan kawan-kawan di Bandung. Bang Puyu juga ada bisa. Karena Ara juga sih sebetulnya udah lama Ara dan kawan-kawan itu pengen main ke sini. Memang tertarik dengan cerita-cerita saya yang pernah ceritain. Mungkin saat ini karena tidak sengaja juga saya kumpul di sini, karena tadinya kita mau hanya nongkrong ngopi saja di sini. Ya, dan kebetulan ada ide ya, dan saya ingat ada beberapa yang WhatsApp kawan-kawan saya untuk bikin tentang paranormal experience gitu kan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Sekali lagi tolong dikasih masukannya untuk konten yang satu ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, urip Sunda.